Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijar Al-Ghifari. Saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa, jurusan Ilmu Komputer. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Etika Profesi dengan judul Etika Profesi dalam Pengembangan IoT dan AI. Nah, etika profesi ini cetak biru inovasi etis menavigasi ekosistem Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT singkatannya, dan Artificial Intelligence AI dengan tanggung jawab moral. AI sebagai otak, menganalisis, belajar atau learning, dan menalar reasoning dari data untuk mengambil keputusan kompleks. Sedangkan kalau IoT sebagai indera, mengumpulkan data dari lingkungan fisik melalui sensor dan aktuator, mengamati, mendengar, dan merasakan. Dekonstruksi teknologi, dua sisi koin digital. Pertama, Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT, konektivitas jembatan fisik ke dunia maya. Sensor dan aktuator itu sebagai pengumpul data real time. Dan otomatisasi itu bertindak tanpa intervensi manusia. Untuk AI atau biasa disebut dengan Artificial Intelligence, yang pertama itu learning, sebagai belajar pola dari kumpulan data masif, reasoning dan problem solving, dan perception. Selanjutnya, konvergensi saat indera bertemu otak. Pengumpulan dan tindakan IoT mengumpulkan data lingkungan seperti mengirim ke cloud, menjalankan instruksi fisik. Kedua, yaitu analisis dan keputusan AI. Dengan memproses data, memprediksi hasil, menghasilkan instruksi adaptif. Yang ketiga, yaitu siklus tanpa henti. IoT menyediakan data mentah yang menjadi bahan bakar AI. AI memberikan kecerdasan yang membuat IoT bertindak proaktif. Mengapa kita membutuhkan hati nurani? Efisiensi dan otomisasi tanpa panduan etika adalah resep untuk bencana struktural. Pertama, ancaman privasi. Kedua, diskriminasi sistemik. Ketiga, yaitu kerentanan fisik. Nah, titik buta pada Internet of Things yaitu privasi data pengguna, merekam aktivitas pribadi secara berkelanjutan, resiko penyalahgunaan profil data tanpa konsen. Kedua, yaitu tanggung jawab kegagalan jika sistem kesehatan pintar atau kunci otomatis gagal dan membahayakan pengguna, siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Yang ketiga, yaitu keamanan sistem atau botnets. Keamanan bawaan yang lemah mungkin peretas mengambil alih perangkat untuk serangan cyber massal. Sisi gelap kecerdasan buatan atau AI yang biasa yaitu bias algoritma. Prasangka manusia di dunia maya, di dunia nyata tertanam dalam data pelatihan menghasilkan keputusan AI yang diskriminatif, misalnya sistem rekrutmen atau kredit yang tidak adil. Yang kedua, kurangnya transparansi atau black box. Selanjutnya yaitu matriks kerentanan etis. Yang pertama, dimensi kerentanan, yaitu sifat ancaman, target pelanggaran, dampak terburuk, dan contoh kasus. Yaitu dalam penjelasan Internet of Things, ancaman, intrusi fisik dan kebocoran jaringan. Target pelanggarannya itu privasi ruang pribadi dan keamanan perangkat. Yang ketiga, dampak terburuknya dalam Internet of Things itu pengambil alihan sistem atau hijacking, bahaya fisik. Yang keempat, contoh kasusnya seperti kegagalan sensor medis pintar. Nah, untuk dimensi kerentanan yang bagian AI, yaitu yang pertama sifat ancamannya, bias logika atau manipulasi informasi. Yang kedua, target pelanggaran, yaitu berupa keadilan keputusan dan transparansi. Yang ketiga, dampak terburuknya, diskriminasi massal, disinformasi, dan black box. Contoh kasusnya algoritma rekrutmen seksis atau rasisme. Nah, ini salah satu 5 pilar etika profesi teknologi. Pertama, kemanfaatan, keamanan dan privasi, akuntabilitas dan keadilan. Dari teori ke implementasi praktis, checklist pengembangan. Pertama, itu terapkan prinsip privacy by design sejak awal arsitektur dibuat. Yang kedua, lakukan pengujian keamanan seperti secara berkala. Yang
Yang ketiga yaitu audit dataset pelatihan AI untuk mendeteksi dan menghapus bias. Yang keempat yaitu sediakan mekanisme opt-in yang transparan bagi pengguna terkait data mereka. Yang keempat yaitu patuhi regulasi perlindungan data yang berlaku. Yang ketujuh yaitu integrasikan kode etik IT ke dalam sistem tinjauan kode atau kode review. Nah, ini salah satu alur dalam studi kasus arsitektur smart healthcare atau fungsional. Yang pertama ini sensor wearable atau deteksi jantung pasien. Lanjut ke transmisi data ke cloud, penyimpanan data, lalu mesin analitik AI menganalisis anomali jantung. Yang terakhir yaitu dashboard dokter. Dokter menerima diagnosis otomatis, alur data perjalanan efisiensi secara mekanis dan pasien ke dokter, namun tanpa arsitektur ini rentan terhadap kebocoran rekam medis dan diagnosis otomatis. Selanjutnya yaitu studi kasus injeksi etika pada sistem. Sensor wearable mendeteksi detak jantung pasien, lalu dikirim ke transmisi data ke cloud penyimpanan data. Setelah itu dikirim melalui mesin analitik AI atau menganalisis anomali jantung. Setelah itu mengirim ke dashboard dokter. Dokter menerima diagnosa otomatis hasil dari sensor wearable ini. Oke, kesimpulannya, kecanggihan sebuah sistem tidak ditentukan oleh kemampuannya meniru manusia, tetapi oleh kemampuannya melindungi kemanusiaan. Baik, cukup itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena sejatinya manusia itu banyak kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.